觉得我是官，官觉得我是匪。Pemerintahan yang korup, rakyat yang menderita, dan berbagai kelompok pemberontak mulai bermunculan di berbagai wilayah. Di tengah keadaan yang tidak menentu tersebut, muncul seorang pendekar bernama Dauma. Ia hanyalah seorang pria yang hidup sebagai pembunuh bayaran. Namun di balik penampilannya yang dingin dan keras, Dauma menyimpan masa lalu yang rumit serta prinsip hidup yang membuatnya berbeda dari kebanyakan pemburu bayaran lainnya. Kisah dimulai ketika Dauma melakukan perjalanan bersama seorang anak bernama Xiaoqi. Anak ini selalu berada di sisinya, menjadi satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. Suatu hari, Dauma dan Xiaoqi tiba di kota Cisha. Seperti biasa, Dauma di sana mencari targetnya untuk mendapatkan bayaran. Targetnya kali ini adalah seseorang berjuluk si kepala telur dengan bayaran 800 koin. Jika orang itu mau membayar 3 kali lipat, maka Dauma akan melepaskannya. Karena Dauma hanya sendiri, si kepala telur sempat meremehkan Dauma. Namun dengan cepat, Dauma berhasil melumpuhkan si kepala telur beserta para anak buahnya. Karena tak ingin nyawanya melayang, si kepala telur akhirnya menyerah dan membayar Dauma agar melepaskannya. Setelah itu, Dauma dan Xiaoqi beristirahat di sebuah penginapan sederhana yang dikelola oleh satu keluarga. Ternyata di sana, Dauma tidak hanya sekedar beristirahat, tetapi sedang mencari seorang buronan berjuluk ular berkepala dua. Tak lama kemudian, datang perwira bawahan Gubernur Chang bernama Kapten Lin. Ia diperintahkan datang ke sana untuk menyampaikan pesan Gubernur Chang kepada Dauma. Pada malam harinya, Dauma langsung menemui Gubernur Chang di kediamannya. Dalam pertemuan itu, Gubernur Chang menawarkan Dauma untuk menjadi jenderal, namun Dauma menolak sebagai mantan pasukan kavaleri elit kekaisaran, di mana ia merupakan bagian dari satu unit tentara pilihan yang sangat terampil dalam pertempuran. Setelah itu, Kapten Lin kembali datang untuk memeras dan menagih pajak dari keluarga pemilik penginapan. Ia mengancam akan menyita penginapan karena tunggakan dan bahkan memperlakukan keluarga pemilik penginapan dengan kasar. Namun anehnya, Dauma tidak keluar membantu keluarga itu meskipun Xiaoqi telah membangunkannya. Ternyata alasan Dauma tidak keluar karena ia tahu bahwa pemilik penginapan itu adalah si ular berkepala dua. Atau agar lebih mudah, kita sebut saja ia sebagai Sing. Karena tak sanggup melihat anak dan istrinya disiksa, Sing akhirnya menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Dengan kemampuannya, Sing berhasil mengalahkan beberapa pasukan Kapten Lin. Tak lama kemudian, Gubernur Chang datang dan memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Sing. Tepat saat itulah, Dauma muncul dan berhasil menyelamatkan nyawa Sing. Gubernur Chang yang tidak terima karena sebelumnya ditolak oleh Dauma, langsung menantangnya untuk berduel. Siapa sangka, kemampuan bertarung Gubernur Chang tidak bisa diremehkan. Karena bahkan setelah Sing ikut membantu Dauma, Gubernur Chang masih bisa mengimbangi serangan mereka berdua. Hingga saat Gubernur Chang berhasil menusuk Sing dengan pedangnya, Sing dengan sengaja menusuk tubuhnya lebih dalam agar Dauma mendapatkan kesempatan untuk menghabisi Gubernur Chang. Kematian Gubernur Chang akhirnya mengubah status Dauma yang awalnya hanyalah pemburu bayaran menjadi buronan. Dengan penuh perjuangan, mereka akhirnya berhasil lolos setelah diselamatkan oleh seorang gadis bernama Ayuya dan pasukannya. Ternyata Dauma dan Xiaoqi selama ini tinggal di sebuah desa bernama Desa Mojia. Desa Mojia adalah desa terpencil di wilayah gurun yang dihuni oleh kelompok prajurit dan penduduk yang cukup tangguh. Desa ini dipimpin oleh kepala desa Laumo yang juga memiliki hubungan lama dengan Dauma. Laumo kemudian meminta bantuan Dauma untuk mengawal seseorang bernama Zishilang ke ibu kota Chang'an. Diketahui Zishilang adalah pemimpin pemberontakan bunga yang punya ide tentang perubahan besar di kerajaan. Keesokan harinya, Dauma pun dipertemukan dengan Zishilang. Sebelum berangkat, Ayuya dan rekannya yang bernama Ani datang dan berkata bahwa mereka juga akan ikut ke kota Chang'an. Laumo terpaksa mengizinkan Ayuya ikut ke Chang'an bersama Dauma karena ia sudah bertahun-tahun ingin melihat kota Chang'an. Sejak saat itu, perjalanan yang awalnya sederhana berubah menjadi misi berbahaya yang mengancam nyawa semua orang yang terlibat. Ketika dua buronan paling dicari menjadi satu kelompok, banyak pihak yang mulai mengejar mereka. Ada tentara kerajaan yang ingin menangkap mereka, ada
ada pemburu bayaran yang mengincar hadiah besar, dan ada pula kelompok-kelompok misterius yang memiliki agenda tersembunyi. Setiap wilayah yang mereka lewati menjadi medan pertempuran baru. Di sisi lain, istri Singh dan putrinya Alay mendapatkan pesan dari Dauma untuk mengungsi di desa Mojia. Tak lama setelahnya, mantan rekan Dauma di kavaleri dahulu yaitu Diting dan Quizi datang ke penginapan Singh. Mereka berdua rupanya sedang memburu Dauma dan Xiaoqi. Kembali ke kelompok Dauma, setelah lolos dari pasukan yang mengincar Zishilang, mereka pun melihat sebuah kereta kuda berisi seorang pendekar bernama Shu dan tahanannya yang bernama Yan. Kelompok Dauma kemudian menumpangi kereta kuda itu dengan suasana mencekam di antara mereka. Di waktu yang sama, Lao Mo menghadiri rapat yang digelar oleh Wakil Jenderal Pei. Ia di sana mengumpulkan semua ketua klan, termasuk ketua klan barat bernama Xuan, yang diketahui merupakan mantan tunangan Ayuya. Dalam rapat itu, Jenderal Pei menyinggung tentang Zishilang yang kemungkinan bersembunyi di wilayah para ketua klan. Jika ada di antara mereka menyembunyikan keberadaan Zishilang, maka Kaisar akan menghancurkan wilayah klan tersebut. Melihat raut wajah Lao Mo yang tampak tegang, Xuan kemudian angkat bicara dan mengatakan bahwa ia tahu Zishilang sedang dalam pelarian dengan didampingi oleh Dauma. Ia pun sudah bersekutu dengan tentara bayaran handal bernama Arahan untuk membunuh Dauma dan menangkap Zishilang. Sadar bahwa klan Mojia sedang dalam bahaya, Lao Mo meminta ajudannya untuk memberikan peringatan dan mengevakuasi anak-anak serta para wanita. Dan benar saja pada malam harinya, Xuan dan pasukannya datang mengepung klan Mojia. Pada malam harinya, roda kereta kuda yang ditumpangi oleh kelompok Dauma tiba-tiba terjebak. Tak disangka rodanya terjebak karena tanah gurun itu mengandung minyak. Shu ternyata sengaja mengajak mereka melewati jalan itu agar dia bisa memanfaatkan api untuk mengalahkan Dauma demi mendapatkan gelar pendekar terbaik. Sayangnya, keahlian Dauma dalam bertarung tak mampu dilawan oleh Shu. Dauma pun berhasil mengalahkan Shu dengan menjatuhkannya ke kolam minyak. Saat itu, Dauma sebenarnya bisa saja membunuh Shu dengan membakarnya. Namun Dauma memilih untuk tidak membunuh Shu agar ia merasa berhutang budi. Sejak saat itulah, Shu akhirnya bersekutu dengan Dauma. Keesokan harinya, kelompok Dauma sampai di rumah Bibi Ani. Di tempat itulah mereka bisa beristirahat setelah berhari-hari diburu oleh berbagai pasukan. Pada malam harinya, Dauma sempat berbincang dengan Ayuya. Di sana, Dauma menceritakan kekagumannya pada Lao Mo yang selalu berusaha menjadi ayah terbaik untuk Ayuya. Bahkan demi membatalkan pernikahan Ayuya dan Xuan, Lao Mo rela menjalani adat berjalan tanpa alas kaki di gurun yang luas. Ia rela melakukan apapun demi kebahagiaan Ayuya. Keesokan harinya, kelompok Dauma kembali melanjutkan perjalanan. Tepat sebelum sampai di perbatasan, mereka pun dihadang oleh Xuan dan pasukannya. Xuan kemudian memberikan sebuah kotak untuk Ayuya sambil mengatakan bahwa Lao Mo sudah merestui pernikahan mereka. Tak disangka di dalam kotak kecil itu terdapat kepala Lao Mo. Hal itu pun seketika membuat Ayuya terpukul mengetahui ayahnya dibunuh dengan sangat kejam. Seketika itu pertempuran pun kembali terjadi. Ayuya yang larut dalam amarah bertekad membunuh semua orang yang terlibat dalam kematian sang ayah. Namun begitu melihat pasukan klan dalam jumlah banyak sedang menuju ke tempat itu, Dauma berusaha membawa semuanya pergi. Dengan cepat kelompok Dauma pun mengubah haluan dan bergerak menuju badai pasir untuk melarikan diri. Ayuya yang masih tidak terima dengan kematian ayahnya memilih kembali untuk membunuh Xuan, diikuti oleh Ani. Dengan kemampuan memanahnya, Ayuya berhasil membunuh beberapa petinggi klan. Sayangnya, saat akan membunuh Xuan, Ayuya berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Dauma kemudian mengantarkan Zishiling dan yang lainnya menyeberangi perbatasan ke kota Chang'an, sementara ia sendiri harus kembali untuk menyelamatkan Ayuya dan Ani. Tak lupa, ia pun berpamitan pada Xiaoqi dan menitipkannya pada mereka agar Xiaoqi tetap aman. Kini Mojia pun telah hancur akibat perbuatan Xuan. Kekacauan itu pun dilaporkan oleh Jenderal Pei pada Wakil Menteri Sekretariat yang bernama Shiju. Jenderal Pei tidak setuju dengan perbuatan Xuan yang telah membunuh orang-orang tak berdosa. Sementara itu, Ayuya yang sedang ditahan berusaha diselamatkan oleh Ani. Ani yang hanya sendirian pun dengan mudah dikalahkan oleh Xuan. Tak lama, Xuan mendapatkan informasi bahwa Dauma dan Zishiling datang menyerahkan diri. Dauma kemudian menawarkan kesepakatan di mana ia akan menyerahkan Zishiling asalkan Xuan mau membebaskan Ayuya. Setelah melakukan pertukaran, Dauma terkejut bahwa orang yang diserahkan bukanlah Ayuya, melainkan Ani.
Ani yang sudah sekarat mengucapkan kata-kata terakhirnya, yaitu memastikan Mojia tetap ada. Setelah kematian Ani, Dauma pun mulai menghabisi pasukan Swan satu persatu. Saat itulah terungkap bahwa Zishiling yang ada di sana adalah Shu yang menyamar. Mereka kemudian mendapatkan bantuan Satan juga dari Jenderal Fei yang tidak setuju dengan tindakan Swan. Keputusan Jenderal Fei ternyata juga didukung oleh Shiju yang menarik mundur arahan dan pasukannya. Di waktu yang sama, salah satu anak buah Swan yang bernama Wululu membebaskan Ayuya karena alasan kemanusiaan. Swan yang kini tidak punya pasukan memilih kabur dari tempat tersebut. Saat Dauma akan mengejarnya, ia pun dihentikan oleh Diting dan Quizi yang datang setelah menangkap Xiaoqi dan yang lainnya. Sin pun lalu memperlihatkan masa lalu Dauma. Disinilah terungkap alasan perseteruan antara Dauma dan Diting, serta alasan Dauma meninggalkan posisinya sebagai anggota kavaleri kekaisaran. Pada saat itu terjadi konflik besar di dalam pasukan karena ada perintah dari kekaisaran untuk membunuh seorang ibu dan bayi yang dianggap berbahaya secara politik. Siapa sangka ibu dan bayi yang dianggap berbahaya itu adalah kakak perempuan Dauma dan anaknya yaitu Xiaoqi. Dauma kemudian melarikan diri dari pasukan kekaisaran dan dianggap pengkhianat. Kini kedua rekan itu pun harus dipertemukan kembali untuk menuntaskan masalah di masa lalu mereka yang belum selesai. Sementara Dauma menghadapi Diting, Shu membantunya menghadapi Quizi. Saat melihat Quizi sudah dikalahkan oleh Shu, Diting mulai kehilangan konsentrasi. Dauma dan Diting pun terjatuh dari ketinggian dengan keadaan salah satu tangan Diting telah patah. Kemudian saat Diting menusuk bahu Dauma, Dauma menusukkan pedang yang sama ke jantung Diting. Di akhir hidupnya, Diting berkata bahwa kini Dauma sudah tidak perlu berlari lagi dan ia sudah tidak perlu mengejarnya lagi. Di waktu yang sama, Ayuya menghadapi Swan. Setelah menusuk mata Swan menggunakan belati, Ayuya kemudian menusuk kepalanya dengan menggunakan anak panah. Film kemudian ditutup dengan nuansa yang emosional sekaligus penuh harapan ketika kelompok Dauma melanjutkan perjalanan mereka ke kota Chang'an. Meski banyak kehilangan dan penderitaan, masih ada kemungkinan untuk masa depan yang lebih baik. Dan perjalanan yang telah mereka lalui menjadi bukti bahwa keberanian tidak selalu berarti mengalahkan musuh, tetapi juga melindungi sesuatu yang berharga ketika seluruh dunia berusaha merebutnya. Itulah dia alur cerita film Blade of the Guardians. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!